warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Bunga Putri, NPM 1901011121. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang fikih muannakhat. Yang pertama yaitu walimatul ursi. Walimatul urs atau yang lazim dikenal sebagai pesta pernikahan adalah jamuan makan yang diselenggarakan berkenaan dengan pernikahan. Biasanya walimatul urs dilaksanakan setelah akad nikah. Kata walimah berasal dari kata al-walmu yang dalam bahasa Indonesia bermakna pertemuan. Di dalam kamus ilmu fikih disebutkan bahwa walimah itu adalah makanan pernikahan atau semua makanan yang ditujukan untuk disantap para undangan. Kemudian kedua, kata al-urs. Kata al-urs terdiri dari 3 huruf Arab ain, ra, sin. Karena posisinya sebagai mudhaf ilaih, maka ditambah alif lam ma'rifah, atau jika ditulis dalam bahasa Arab menjadi ursu. Kata al-urs dalam kalimat walimatul urs artinya adalah azifah wa tazwij. Kemudian jadi arti dari perkawinan dalam pernikahan, sedangkan al-urs terdiri dari 3 kata ain, ra, dan shin. Jika dirangkai menjadi kata ursyun dalam kamus bahasa Arab berarti sama dengan atau telinga. Yang kedua, hak dan kewajiban suami terhadap istri dalam keluarga. Adapun kewajiban suami terhadap istrinya memberikan mahar kawin, nafkah yang layak sesuai kemampuan, pakaian, dan tempat tinggal, menggauli istri secara ma'ruf atau baik, menjaga istri dari dosa, memberikan cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, hak dan kewajiban istri dalam suami dalam keluarga. Yang pertama, taat pada suami. Misalnya, istri harus taat pada suami, menyuruh untuk melaksanakan sholat di awal waktu, melakukan ibadah dan melaksanakan kewajiban lain seperti menutup aurat dan lain sebagainya. Kedua, bermuka manis dan menyenangkan suami. Maksud dari bermuka manis dan menyenangkan suami ini tentu bisa berbeda berdasarkan kebiasaan dan pola dalam sebuah rumah tangga. Bagi seorang istri, menyenangkan suami bisa dilakukan dengan memasak makanan kesukaannya. Ketiga, menjaga harta rumah dan kehormatan suami. Kewajiban istri terhadap suami selanjutnya adalah menjaga harta rumah dan kehormatan suami. Ini juga sebuah prinsip. Ini bersifat fleksibel sesuai dengan pola yang berjalan dalam sebuah rumah tangga. Yang keempat, mencari kerelaan dalam menghindari kemarahan suami. Kewajiban istri terhadap suami selanjutnya adalah mencari kerelaan dan menghindari kemarahan suami. Kelima, paham dalam urusan ranjang. Untuk itu, istri harus dapat memenuhi kebutuhan suami di atas ranjang, terkecuali ada uzur seperti sakit, haid, nifas, dan lain-lain. Materi yang keempat, nafkah, kiswah, dan tempat tinggal bersama. Nafkah sebuah perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Suami terhadap istri yang paling pokok adalah kewajiban memberi nafkah, baik berupa makanan, pakaian, atau kiswah. Kiswah atau pakaian atau kain merupakan kebutuhan pokok manusia selain makanan dan tempat berteduh atau tempat tinggal. Manusia membutuhkan pakaian untuk melindungi dan menutup dirinya. Tempat tinggal. Sebuah tempat tinggal biasanya berwujud dengan bangunan rumah atau struktur lainnya yang digunakan sebagai tempat tinggal manusia. Materi yang kelima yaitu kedudukan harta dan pernikahan. Dalam pasal 35 UU Perkawinan dijelaskan kedudukan harta dalam perkawinan. Yang pertama, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Yang kedua, mengenai harta bawaan masing-masing. Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Yang materi yang keenam, hukum menikahi wanita yang pernah berzina. Ulama Hanafiyah Ibnul Humam dalam Fathul Qadir mengatakan tak ada halangan bagi suami untuk langsung menggauli istrinya tanpa perlu menunggu masa istibro. Si laki-laki tadi tak perlu menunggu masa istibro untuk langsung menggauli istrinya. Hal yang sama juga dikemukakan Az-Zailai dari kalangan Hanafiyah dalam kitab Tabyin al-Haqaiq Syarh Kanzu ad-Daqaiq.
Sedangkan mazhab Maliki mengatakan makruh hukumnya menikahi wanita yang pernah berzina. Sebagaimana diterangkan Al-Karfi, salah seorang ulama Malikiyah, pendapat ini merujuk pada sikap Imam Malik sendiri. Mazhab Syafi'iyah berpendapat sama dengan mazhab Maliki. Mereka memandang sah hukumnya menikahi wanita yang pernah berzina, walaupun perbuatan ini dibenci kalangan ulama mazhab ini. Yang terakhir yaitu perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan adalah salah satu bentuk dari perjanjian yang dibuat antara satu pihak dengan pihak lainnya. Sebagai suatu perjanjian, maka perjanjian perkawinan termasuk ke dalam aspek muamalah. Dalam hal muamalah, pada dasarnya pada pihak bebas melakukan perbuatan apa saja selama perbuatan tersebut tidak dilarang menurut hukum Islam. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih muamalah kontemporer bahwa hukum asal praktik muamalah adalah boleh dilakukan hingga ada dalil menunjukkan hukum kebalikannya. Sekian dari materi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.